komen YouTube channel Gelinda Tips. Wassalam. Assalamualaikum sahabat HNI, senang sekali ketemu lagi dengan saya Dr. Cut Nadira Sari. Hari ini saya akan sharing mengenai dampak lingkungan terhadap kesehatan kulit. Jadi konsep ilmiah kesehatan kulit itu adalah kulit yang senantiasa sehat, cantik, tapi juga aman. Nah, ada faktor intrinsik, yaitu faktor dari dalam, tapi ada juga faktor ekstrinsik. Dari dalam ini ada genetik. Nah, ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kalau orang tua kita kulitnya sehat, kulit kita juga sehat. Kulit orang tua kita cakep, bagus, kulit kita juga gitu. Pokoknya kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tidak usah khawatir. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa modifikasi faktor ekstrinsiknya. Faktor ekstrinsik yang pertama adalah apa yo? Pasti udah ketebak. Sinar matahari. Nah, sinar matahari itu ada sinar UVA dan sinar UVB. Nah, sinar matahari ini mengandung sinar inframerah A dan cahaya terlihat energi tinggi. Tahu nggak sih sahabat HNI bahwa 80-90% penyebab penuaan dini itu karena matahari loh. Luar biasa ya. Jadi sinar matahari ini menyebabkan penuaan, yaitu ditandai dengan bercak kehitaman, bercak kecoklatan, terus juga keriput dan berkurangnya elastisitas. Elastisitas apa sih? Jadi kalau kulit kita biasa kenceng ngeregang gitu kayak lem, ini peleng-peleng. Jadi nggak elastis lagi. Jadi penting banget kita selalu melindungi kulit ketika kita akan terkena sinar matahari. Karena itu tadi 80-90% penuaan kulit kita diakibatkan oleh sinar matahari dan ini bisa kita modifikasi. Jadi kerusakan sinar ultraviolet ke kulit itu melalui berbagai mekanisme seluler. 50% dari kerusakan ultraviolet itu menyebabkan pembentukan radikal bebas. Apa sih radikal bebas? Jadi radikal bebas itu sebutan untuk sel-sel rusak yang dapat menyebabkan kondisi negatif tertentu. Nah, sisanya itu langsung menyebabkan sel kita rusak. Terus yang kedua adalah menyebabkan perusakan DNA. Sinar ultraviolet mengaktifasi enzim matriks metaloproteinase. Saya nyebutnya jembatan keledainya adalah enzim MPP, jadi matriks metaloproteinase. Dia ini, enzim MPP ini menghancurkan kolagen dan merusak support kulit. Jadi kulit kita jadi kendur, terus jadi keriput. Keriputnya lebih dalam. Jadi kalau sahabat HNI kulitnya udah keriput, nah keriputnya makin dalam lagi. Jadi jangan pernah bilang, udah tua, nggak usah perawatan. Jangan teman-teman. Nanti keriputnya malah makin dalam. Terus yang kedua adalah sinar ultraviolet ini mengakibatkan akumulasi protein progerin. Progerin ini membatasi masa hidup sel kulit dan membatasi kemampuan sel kulit untuk regenerasi. Tapi buat teman-teman nih nggak usah khawatir, kan sering banget kalau di Indonesia nih kalau kita berkulit coklat atau hitam biasanya kita jadi nggak pede atau dikata-katain. Tapi hikmahnya kalau dibandingkan orang luar negeri ya yang berkulit putih atau Eropa, disebut juga Kaukasia, kita ini mempunyai SPF alami yang lebih besar. Contohnya kalau kita nih seperti saya yang berkulit coklat gini, SPF alaminya sekitar 14,3. Namun kalau orang putih itu sekitar 3,4. Dan kalau di negara kita sendiri kita dianggap tidak cantik, tapi coba kita melipir sedikit ke Amerika, kita tuh udah dianggap cantik. Jadi di sini putih itu cantik, beda di negara lain dan tiap masa selalu berbeda. Untuk penyebab kanker ya, itu tidak hanya sinar UVA, tapi sinar UVB pun bisa menyebabkan kanker. Jadi dua-duanya ini bisa menyebabkan kanker. Oleh sebab itu saya menganjurkan kepada sahabat-sahabat HNI wajib untuk selalu menggunakan sunscreen dan tetap harus pakai kacamata, topi, bahkan payung jika kita keluar rumah. Itu secara teori ya. Jadi bahkan sunscreen pun tidak cukup. Bukan hanya untuk kecantikan tapi untuk menghindari penyakit kanker. Nah, untuk sunscreen ini saya selalu terngiang-ngiang untuk selalu memakai di telinga karena ada kenalan saya, beliau udah tua, tinggal di Belanda, kena kanker kulit. Dan di kuping, untung di sana teknologinya canggih jadi cepat sembuh ya. Nah, daerah yang sering kita lupa untuk memakai sunscreen selain di telinga, yaitu di belakang telinga, punggung tangan. Nah, saya juga agak menyesal tidak pakai di punggung tangan, akhirnya kulit saya jadi bintik-bintik kecoklatan. Kemudian di punggung kaki juga orang sering lupa, sama yang sering orang-orang lupa di leher.
Ada orang yang mukanya bagus tapi lehernya enggak karena lupa memakai sunscreen dan biasakan memakai produk serum atau face mist segala macam sampai panjangkan ke leher teman-teman ya. Berikutnya adalah faktor ekstrinsik yang berikutnya adalah tidur cukup. Jadi menurut penelitian terbaru, kita kalau tidur 7 jam itu bisa melindungi kulit kita dari kekeringan, retak, dan iritasi. Better sleep, better skin barrier. Jadi barrier kulit kita tuh seringkali rusak. Biasanya kalau kita berjerawat atau berflek itu kan malam hari memakai krim-krim atau kosmetik skincare ya yang mengandung pengelupasan. Nah itu bisa dibantu selain paginya atau malamnya dicampur dengan produk untuk memperbaiki skin barrier, bisa dibantu dengan tidur sahabat HNI. Jadi tidur yang cukup itu sangat amat penting dan masukan dari saya adalah coba untuk tidur terlentang. Jadi kita tidur begini. Ini juga membantu kita untuk awet muda. Berikutnya adalah makan makanan yang bagus dan sehat. Contohnya tomat. Jadi tomat ini berfungsi sebagai sunblock alami, atau sunscreen alami. Jadi dengan kita makan tomat ini mencegah kerusakan akibat sinar matahari. Terus juga buah-buahan seperti jeruk. Jadi buah-buahan dan sayuran ini dia menetralisir radikal bebas yang ada di kulit kita. Kemudian ikan yang bagus apa aja sih dok? Ada salmon, herring, makarel. Jadi ikan berlemak ini mengandung omega 3 yang tidak hanya mengandung omega 3 tapi tinggi protein dan zinc. Ini juga membantu kulit kita supaya tidak terlalu sensitif ketika terkena sinar matahari. Sayuran dia juga sama berfungsi sebagai antioksidan. Jadi sayuran dan buah sama fungsinya sebagai antioksidan. Jadi kalau ada radikal masuk ke tubuh kita, ke kulit kita nanti akan dinetralisir oleh buah dan sayuran. Nah, teh hijau sangat menarik ya. Teh hijau ini membantu mencegah kulit kita untuk keriput dan dia juga membuat kulit kita tidak terlalu sensitif terhadap radikal bebas yang dihasilkan oleh sinar matahari. Kemudian mikrobiom kulit. Jadi kulit kita ini begitu kita lahir ternyata dikolonisasi secepatnya oleh 3, yaitu bakteri, fungi atau jamur, sama virus. Nah ini sampai sekarang mikrobiom kulit ini sangat menarik ya karena penelitiannya masih dilakukan jadi belum ada hasil penelitian yang robust. Nah berikutnya adalah olahraga yang rutin. Dengan olahraga yang rutin otomatis kulit kita juga terlihat bagus dan bonusnya bagus untuk jantung dan untuk paru-paru kita. Kemudian tidak merokok. Jika kita merokok itu selain kita cepat tua, dia juga bisa mendegradasi kolagen. Apa sih kolagen itu? Kolagen adalah protein terbesar yang ada di tubuh kita yang bikin kulit kita, saya suka nyebutnya kalau sama pasien KKG, kenceng, kenyal, glowing. Jadi kalau degradasi kolagennya hancur, jadi nggak kenceng, kenyal, glowing lagi. Sedangkan kita tiap tahun pasti sekian persen berkurang kolagennya kita semakin tua kan. Jadi jangan ditambah lagi dengan kita merokok atau deket-deket dengan orang yang merokok karena itu malah lebih bahaya buat diri kita. Nah ini nih yang udah saya sering tekankan, yaitu memakai dan mengulang penggunaan sunscreen serta memakai kacamata, topi, payung ketika keluar rumah. Kayaknya ribet ya, tapi coba deh lihat rahasia kecantikan orang Jepang, orang Korea, karena mereka sedari dini memang sudah membiasakan untuk memakai sunscreen. Bahkan anak-anak kecil itu sudah memakai sunscreen ataupun sunblock. Kemudian yang terakhir adalah hindari alkohol dan batasi kafein. Alkohol ini bisa menjadi disrupsi dari tidur kita. Kafein, memang kalau minum teh hijau baiknya malam hari karena bisa membantu menurunkan kolesterol. Tapi jika kita tipe yang sensitif dengan kafein, biar gimana pun teh hijau termasuk kafein, baiknya tidak meminum teh hijau pada malam hari. Jadi bisa diganti pada pagi hari atau pada siang hari. Faktor ekstrinsik yang berikutnya adalah skincare yang rutin. Sekarang kalau kita lihat ya, marak sekali klinik-klinik kecantikan berdiri. Tapi tetap 80% itu hasil kita dapatkan dari skincare yang rutin. Kenapa begitu? Karena ini yang sehari-hari dan sering kita pakai. Memang kalau kita pergi ke klinik kecantikan itu hasilnya lebih cepat dan kayaknya bagus ya. Tapi biar gimana pun berpegang teguh apa yang kita lakukan setiap hari itu yang ngaruh. Jadi penting sekali untuk memakai skincare yang rutin. Nah ini saya mau nge-share, nomor 1 itu kan paling penting pembersih ya. Saya mau men-share 4 aturan pembersih. Yang pertama adalah bersihkan wajah di pagi
dan malam hari. Walaupun kita kulitnya berjerawat parah, berminyak, tetap cukup, jangan over cleansing, cukup sehari 2 kali. Kemudian jangan memakai face wipe, misalkan pembersih makeup atau tisu basah, karena ini hanya membersihkan minyak dan makeup di permukaan kulit, jadi tidak thorough, tidak membersihkan wajah secara menyeluruh. Kemudian hindari memakai pembersih, memakai air, hindari membersihkan wajah memakai air yang terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi kalau terlalu dingin itu tidak efektif dalam mengangkat minyak. Sedangkan kalau terlalu panas, kulit kita akan kering dan akan sensitif. Jadi pakai air yang biasa atau hangat suam-suam kuku. Jadi air yang biasa aja, jangan terlalu panas atau terlalu dingin. Kemudian jangan pernah menaruh pembersih wajah langsung ke kulit yang kering. Jadi kulit kering langsung dipakein sabun, itu akan membuat kulit kita menjadi sensitif. Nah, yang terakhir ini bonus dari saya. Ada beberapa orang yang menggunakan handuk ya, itu selera ya. Ada yang nggak apa-apa pakai handuk, ada juga yang kulitnya sensitif tidak mau memakai handuk. Nah, itu jangan pernah, karena misalkan kita berflek atau berjerawat jadi di kerap, nggak usah, di tap aja. Jadi perlakukan kulit kita seperti orang yang kita sayangi, lembut aja, di dap-dap aja secara lembut. Yang berikutnya adalah double cleansing. Buat sahabat HNI yang tiap hari kesehariannya memakai sunscreen, memakai make up, penting sekali untuk melakukan double cleansing. Karena dengan double cleansing ini bisa mengangkat make up secara sempurna, sunscreen, sunblock secara sempurna. Namun kalau kita tidak melakukan double cleansing, yang dikhawatirkan adalah malah akan timbul jerawat atau beruntusan. Buat sahabat-sahabat HNI yang mukanya sensitif atau berjerawat, double cleansing itu kadang malah menyebabkan iritasi karena kan digosok-gosok dengan kapas. Nah, solusinya adalah bisa dengan menggunakan micellar water. Berikutnya adalah serum atau pelembab. Sekarang beberapa tahun ini tren yang berkembang di Indonesia ini serum hype banget ya. Jadi serum ini memiliki molekul yang lebih kecil dari pelembab. Jadi dia memiliki daya penetrasi yang lebih dalam. Tapi kenapa pelembab tetap disenangi? Jadi pelembab itu dia memberikan efek lembab di luar. Jadi orang Indonesia biasanya senangnya di malam hari pakai pelembab, di pagi hari pakai serum. Ini tergantung preference dan kondisi kulit saja. Yang berikutnya yaitu sunscreen yang sangat penting. Jadi pakailah sunscreen ini tiap hari, tiap keluar, apalagi walaupun kita di rumah misalkan ada kaca nembus, tetap wajib kita pakai. Dan ini diulang per 2 jam atau tiap kita kena air, keringetan, misalkan habis wudhu, diulang lagi sunscreennya. Yang terakhir adalah eksfoliasi. Kenapa penting sih untuk eksfoliasi? Kalau kita jarang melakukan eksfoliasi, wajah kita itu bisa jadi kusam dan tekstur tidak rata. Nah, sekarang ada banyak sekali macam-macam eksfoliasi. Ada yang memakai scrub halus, ada yang memakai AHA, ada yang memakai BHA. Jadi ada banyak sekali macamnya. Tinggal sahabat-sahabat HNI pilih yang disukai saja. Jangan tergiur oleh kecantikan yang instan. Nah, zaman sekarang nih kita hidup di generasi yang miskin waktu, tapi ingin hasil yang instan. Itu tidak mungkin ya, segala sesuatu itu pasti perlu proses, dan biasanya yang aman itu memerlukan waktu agak lama. Lamanya berapa lama tuh dok? 4 minggu ke atas, bukan 4 minggu, 4 minggu ke atas. Segala sesuatu yang bagus pasti memerlukan waktu yang lama, kecuali usia masih sangat muda, usia belasan tahun, 17, 18, dan memiliki genetik dari kedua orang tua yang bagus. Tapi jika tidak, jangan berharap bisa instan, apalagi tidurnya kurang, suka begadang, makan buah sayur juga jarang, apalagi olahraga jarang. Jadi paling penting itu melindungi diri kita dari matahari dan pola hidup, gaya hidup yang baik. Tidurnya gimana, sayur buahnya gimana, terus apakah dia merokok, apakah dia minum alkohol, hal-hal seperti itu yang berpengaruh sekali. Terus pola hidup sehat merupakan faktor utama mendapatkan kecantikan dan kesehatan luar dan dalam. Baik sahabat HNI, sekian sharing dari saya mengenai dampak lingkungan terhadap kesehatan kulit. Semoga berguna, dan jangan lupa sahabat HNI untuk selalu memakai sunscreen dan menerapkan pola hidup sehat. Sampai ketemu dengan saya Dr. Cernadira.